Pemirsa, menyelenggarakan ibadah umroh memerlukan banyak persiapan. Lalu apa saja yang harus disiapkan jemaah agar bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk? Sudah ada reporter TV One. Ada Yasin Betul. Idris dan juga juru kamera Azari Narotama ini dari Madinah yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat pagi Yasin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Indi dan juga Hadid dan juga pemirsa yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi menyinggung apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh jemaah yang ingin beribadah di Madinah ini, yang terpenting mungkin saat ini adalah menghadapi adanya perubahan iklim, di mana dari masa transisi seperti dari musim panas ke musim dingin, sehingga memang ini menyebabkan apalagi kita orang pendatang ini membuat gatal-gatal. Sebetulnya gatal-gatalnya tidak menimbulkan ruam merah ataupun bentol-bentol, dan ini hanya gatal biasanya di bagian kaki dan bagian tangan. Nah, ini mungkin harus disiasati juga dengan jamaah yang mungkin baru akan datang menuju ke Madinah. Selain itu, kita juga harus menyiapkan seperti krim untuk pelembab, baik itu wajah, kemudian bibir ataupun bagian tubuh lainnya, sehingga tidak kering. Sebab kalau misalnya kering ini cukup perih dan ini juga bisa mengganggu amalan ibadah kita. Dan yang terpenting adalah fisik, seperti itu. Nah, untuk mengetahui kira-kira dengan banyaknya masyarakat yang melakukan ibadah umroh di masa Ramadan ini, baik itu di Mekah maupun di Madinah, apa saja sih pengalaman mereka dan biasanya mereka menyiasati dengan adanya penumpukan jemaah di sini seperti apa? Saya sudah bersama dengan salah satu jemaah asal Indonesia, ini namanya Pak Asep, tapi dia ini lebih suka dipanggil dengan Kang Asep. Ini sudah bersama dengan saya. Kang Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kang Asep ini nampaknya habis sholat taraweh ya? Betul, selesai taraweh, alhamdulillah. Nah, sejauh ini Kang Asep dari hari pertama kemudian sampai di sini pengalamannya seperti apa? Alhamdulillah, barokah sekali. Karena kebetulan saya udah, ini umrah yang ketiga, haji sekali, tapi Ramadan baru sekali ini. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Apa iya. Kang Asep kira-kira bedanya? Ya, jemaahnya lebih banyak, terus saya bisa sholat taraweh di sini, walaupun cuma 13 rakaat, tapi panjang sekali. Panjang, betul. Bacaannya banyak sekali. Kelihatannya 2 juz itu sehari selesai itu. Betul, betul. Saya juga ikut merasakan Kang Asep. Ini kalau orang yang nggak terbiasa, bukan apa ya, keluaran anak ponpes mungkin udah goyang-goyang gitu ya, dengan ayat-ayat yang cukup panjang seperti itu. Nah, Kang Asep ini kan sudah pernah haji juga, kemudian umroh di bulan suci Ramadan. Yang sekali ini berlebaran ya. Nah, itu gimana? Keramaiannya apakah masih ramai haji atau sama dengan saat ini? Kalau haji lebih ramai lah. Lebih ramai lagi ya. Tapi untuk umroh ini paling crowded. Paling crowded ya. Artinya sudah terbiasa lah ya dengan suasana crowded seperti ini ya. Betul. Ya. Oke, nah Kang Asep sendiri kan sudah pengalaman. Biasanya apa nih buat strateginya supaya di tengah crowded ini tetap fit seperti itu? Ya, minum vitamin lah. Saya bawa vitamin jadi biar terjaga insya Allah. Terus ya kalau kebetulan hotelnya dekat sekali. Dekat. Sangat dekat, jadi tidak terlalu capek. Ya, gitu. Dan ya itulah. Alhamdulillah ini servisnya bagus sekali. Bagus. Nah, kalau sejauh ini sudah jalan-jalan kemana saja fasilitas dari travel yang Kang Asep dapatkan? Kemarin kita ada tour city tour ya. Kita ke kebun kurma, ke Masjid Kuba. Alhamdulillah bisa sholat di Masjid Kuba yang katanya pahalanya sama dengan umroh. Terus ke gunung apa? Jabal Uhud kita. Ke Jabal Uhud ya di sana. Katanya gunung itu bakal ikut ke surga juga insya Allah. Nah, dari banyaknya rangkaian kegiatan yang paling apa ya spesial lah istilahnya. Hari ini sangat spesial. Alhamdulillah bisa masuk Raudhah. Tidak hanya masuk, alhamdulillah berkesempatan untuk sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah dengan waktu yang cukup lama. Jadi begitu masuk kita bisa sholat tahiyatul masjid, qobliyah 4 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, ditambah ba'diyah 2 rakaat plus sholat jenazah. Karena selalu di sini jenazah. Betul. Kang Asep ini ikut merasakan ini nggak perubahan iklim, jadi agak ada yang katanya alergi juga, gatal-gatal juga. Iya, termasuk saya ada gatal-gatal dikit lah. Masuk terus, ya. Ini hidung melihat kering-kering, gitu. Tapi ya insya Allah lah masih bisa teratasi. Cuman ini hari ini mulai serak nih saya ini. Serak ya? Kayaknya. Nah ini kalau tadi bahas masalah Raudhah yang disampaikan dengan jamaah Kang Asep ini, kita tanyakan langsung kepada pendamping jamaahnya, ada Mas Oscar langsung. Mas Oscar, Mas ini tadi kan Kang Asep mengatakan alhamdulillah waktunya cukup lama. Artinya ini kan ada
campur tangan travel pastinya dong untuk bisa meloloskan, bisa masuk mendapatkan izin. Seperti apa tadi pengalamannya Mas Oscar? Alhamdulillah tadi siang kita berhasil untuk melaksanakan ibadah Raudhah, di mana kita berkesempatan dan menikmati sekali untuk beribadah sholat zuhur di Raudhah. Tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang langka dan kesempatan emas bagi jamaah umroh. Dan alhamdulillah Fandigo Travel telah membantu untuk memilih jadwal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jemaah, sehingga jemaah bisa melaksanakan ibadah yang cukup lama di Raudhah tersebut. Begitu Mas. Jadi tentunya ini adalah merupakan sebuah upaya yang besar dari Fandigo Travel untuk membantu dan mengupayakan jamaah memperoleh tasreh di tengah membludaknya jamaah umroh yang ada di tepatnya yang ada di kota Madinah ini. Nah kan kalau setahu saya nih, biasanya kalau Raudhah itu kan waktunya diberikan sekitar 10 menit sampai 15 menit, itu sudah lama banget. Artinya kalau bisa dengan sampai sholat zuhur di situ ada strateginya dong untuk mencari waktu ya? Iya benar Mas, itu adalah sebuah strategi khusus terutama bagi travel dan kerjasama dengan muasasah untuk memilih waktu yang tepat. Akan tetapi itu kembali lagi kepada rezeki masing-masing para jamaah gitu. Karena tidak semua jamaah bisa menginginkan waktu Raudhahnya adalah di dekat waktu sholat. Begitu Mas, karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga memiliki aturan khusus sendiri untuk membatasi Raudhah dari pukul segini hingga segini. Begitu Mas. Dan alhamdulillah kami dari Fandigo Travel, khususnya jamaah umroh Ramadan, memperoleh kesempatan ibadah di Raudhah di waktu sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah sekitar 1 jam lebih. Mas Oscar, ini kan yang info yang saya dapatkan, kalau misalnya Fandigo ini untuk kloter yang ini sampai dengan 37 hari. Jadi full Ramadan di sini dan juga nanti Syawal awalnya juga di sini kan. Nah itu aktivitasnya selama 37 hari itu apa saja? Nah selama 37 hari ini, pertama aktivitas utamanya adalah tentunya jamaah diarahkan untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi ketika jamaah berada di kota Madinah, dan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram ketika berada di kota Mekah. Yang kedua yang kemudian adalah jamaah melaksanakan ibadah umroh. Tentu Fast Travel akan mengupayakan jamaah untuk umroh minimal 2 kali, gitu Mas. Nah kemudian yang ketiga adalah jamaah juga melakukan kunjungan atau ziarah di kota Madinah maupun di kota Mekah. Seperti yang berlalu kita sudah city tour di kota Madinah seperti di Jabal Uhud, lalu di Masjid Quba, lalu pabrik Al-Quran, Masjid Qiblatain dan lain-lain. Kemudian begitu pula di kota Mekah. Lalu jamaah juga bisa mengajukan request. Insya Allah kami akan mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan jamaah sesuai dengan potensi dan kemampuan jamaah masing-masing. Selagi jamaah memiliki sumber daya yang cukup, misalnya jamaah mau request mau ke Taif gitu, kita bisa membantu untuk mengupayakan untuk ke city tour ke kota Taif. Tentunya itu adalah merupakan kerjasama antara jamaah dengan tour leader dan dengan mutawif atau pendamping jamaah, begitu Mas. Artinya kalaupun spontan nih kesepakatan nanti jamaah pada saat misalnya di Mekah kita kesini nih, itu bisa juga diupayakan? Iya bisa Mas, benar. Jadi seperti di grup saya itu jamaah mayoritas memilih untuk naik kereta api cepat. Dimana paket yang ditawarkan sebenarnya adalah menggunakan transportasi darat. Tapi jamaah bisa mengajukan ke pendamping jamaah agar bisa diupayakan untuk naik kereta cepat. Dan itu insya Allah dibantu oleh travel untuk pengurusannya. Begitu Mas. Soalnya kita ketahui kereta api cepat ini juga moda transportasi baru di sini kan. Sehingga antusias masyarakat untuk mendapatkan juga sangat tinggi ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita ke Kang Asep lagi. Kang Asep, ini kan tadi 37 hari. Betul sekali. Nah, ini gimana nih mengaturnya supaya mood ini tetap terjaga, kemudian ibadah juga tetap khusyuk selama itu. Bahkan kan kalau untuk tahun ini nanti ibadah haji pun sudah 32 hari Kang Asep. Betul. Lebih lama kita di sini ya. Kebetulan baru saya ibadahnya cuma 18 hari. 18. Karena dapat undangan dari kerajaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini pengalaman di luar negeri terlama saya, 37 hari dari sebelum Ramadan sampai nanti Lebaran. Dan alhamdulillah di Madinah kita 9 hari, jadi bisa melaksanakan ibadah arba'in di Masjid Nabawi. Ya. Dan saya termasuk yang ikut naik kereta api cepat. Betul, Masya Allah. Jadi ada 11 orang ya. Kita ya maksudnya bayar sendiri, tapi alhamdulillah difasilitasi lah sama Fandigo. Jadi sekalian sini bisa nyobain kereta api cepat juga. Karena penasaran juga ya melihat di sosial media, di media-media. Ngebandingin juga lah. Alhamdulillah saya pernah di Jepang juga pernah naik Shinkansen. Mudah-mudahan sekarang insya Allah lah sama kemungkinan gitu. Nah, Kang Asep sebagai jamaah yang sudah 3 kali datang ke Tanah Suci dengan ini keempat kali. Ini keempat kali, Masya Allah. Ini keempat kali.
kira-kira untuk ada nggak sih sisi-sisi di mana ada bosannya seperti itu? Apakah selama itu di Tanah Suci merasa senang-senang aja karena ibadah? Saya itu ketagihan terus. Insya Allah ada rezeki mah berangkat lagi. Berangkat, Sama ya? Pan Diego pastinya. Masya Ya. Allah, oke. Maaf, saya bukan promosi. Di Oh. Madinah pelayanannya superb. Mudah-mudahan di Mekah juga sama baiknya atau mungkin lebih baik. Amin. Iya, dan saya tidak ragu untuk promosi ke teman-teman. Oke. Karena banyak teman yang bilang, kok harga segitu bisa selama itu? Coba testimoninya. Oh, saya nggak ragu testimoninya. Nggak ragu, ya. Gimana kalau menurut Kang Asep, apakah harganya cukup kompetitif dengan fasilitas dengan lama Iya, 37 saya hari? reasonable, malah menurut saya sih cenderung agak murah lah. Oke. Agak murah, betul lagi. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, betul. ditempatkan di travel yang menurut Kang Asep ini baik ya. Baik sekali, makanan bagus, bisnya juga bagus. Ya. Oke. Terus hotelnya dekat sekali. Dekat sekali ya? Dekat sekali, yang satu lah. Oke, Uh-huh. baik. Oke, Kang Asep, terima kasih banyak Sama-sama. informasinya untuk Iya, pemirsa TV1 juga. oke, Mungkin oke. Nanti masyarakat ataupun jemaah lain yang ingin umroh juga mungkin bisa mendapatkan informasi juga dari testimoni yang disampaikan oleh Kang Asep ini Alhamdulillah. tadi. Nah, sebagai penutup, Mas Oscar sebagai pendamping jemaah haji, kira-kira nih untuk menghadapi suasana crowded, apalagi ke Mekah yang bakalan akan lebih crowded lagi, Iya. seperti apa ini supaya menjamin jemaah ini tetap sehat, kemudian tetap nyaman. Terima kasih banyak Mas Yasin. Untuk masyarakat Indonesia, ini merupakan suasana baru di awal Ramadan. Iya. Bisa dilihat, di awal Ramadan saja sudah ramai seperti ini. Apalagi menuju akhir Ramadan, yang tentunya penduduk lokal juga bakalan berbondong-bondong untuk ke Masjid Itikaf. Nabawi maupun ke Masjidil Haram. Tentunya adalah hal yang harus dipersiapkan. Pertama, masyarakat harus menyiapkan dulu kondisi fisiknya secara prima gitu. Karena di tengah sekarang lagi perubahan cuaca, tentunya sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat penguapan tinggi, tentunya akan rentan dengan cuaca seperti ini. Jadi harus persiapan kondisi fisik dan vitamin yang mencukupi. Yang kedua adalah persiapan dulu mental untuk beribadahnya. Dan yang ketiga adalah persiapkan segala kebutuhan materi dan sebagainya. Begitu sih Mas, menurut saya. Satu lagi nih Mas Oscar, ini kan kemarin banyak yang pada saat live ada juga yang komentar, emang murahnya berapa sih, boleh kasih bocoran nggak sih? Maksudnya murahnya itu bagi masyarakat sekitar berapa seperti itu? Untuk paket Van Diego Travel sendiri sudah rilis jadwalnya hingga bulan Desember. Dan yang paling murah adalah dari harga 26,9 juta, jemaah sudah bisa melaksanakan umroh reguler. Begitu Oke. Mas. Tapi untuk umroh Ramadan masih ada 2 slot lagi, yaitu umroh Ramadan untuk untuk 10 hari dan 13 hari. Oke. Mulai dari 30,9 juta dengan pesawat Saudi Airlines dan direct langsung dari Jakarta ke Jeddah. Begitu Mas. Direct itu ya? Iya, direct. Karena biasanya pemirsa nih kalau misalnya umrah itu ataupun haji itu memang masyarakat ini memilih yang direct seperti itu supaya tidak terlalu capek. Dan ini tadi dengan harga 30 juta, 39 itu di juta. bulan Ramadan, di akhir Oke. Ramadan. Oh. Jemaah sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Oke, baik, terima kasih Mas Oscar Oke, informasinya terima kasih banyak, untuk Mas Yasin. pemirsa TV1 juga. Jadi mungkin nanti bagi masyarakat Indonesia yang masih mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah umroh di bulan suci Ramadan ini, apalagi nanti untuk mengambil di 10 hari terakhir bisa menjajal juga. Ini salah satunya adalah Travel Van Diego yang juga bisa mungkin Anda akses mungkin dari sosial medianya atau mungkin bisa langsung bertanya. Itu mungkin adalah upaya kami untuk memberikan informasi kepada Anda agar mendapatkan layanan seperti itu yang terbaik. Nah, sementara itu ini yang dapat kami kabarkan langsung dari suasana di Madinah mengenai situasi malam ini setelah tadi dilaksanakannya ibadah sholat tarawih. Kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi Yasin Idris. Semoga ini ya seluruh pemirsa jangan lupa juga tadi yang di awal disampaikan juga kalau mau pergi umroh begitu beribadah bawa vitamin gitu ya, pelembab begitu supaya bisa menyesuaikan terutama cuaca di sana berbeda. Ya, gitu jadi ya. harus mempersiapkan fisik, mental, dan betul. materi di sana. Betul, semuanya dipersiapkan.